Nah, ini segini banyaknya nih buat apa sih bang? Sabuk-sabuk ini. Kalau boleh spill fee-nya berapa bang? Nanti kita beep gitu bang. Gak usah di beep sih. Emosi ini udah Dia berantem tuh- gak sih? Bosen sih ditanya gitu. Keluarga gue, tetangga gue, temen gue. Apa? Pokoknya semua pertanyaannya sama. Kelihatannya keren nih, juara 12 bela diri berbeda. Tapi sebenarnya menyedihkan. Podcast ini nih makanya gue penyadarin semua orang kalau bela diri itu penting, bukan buat berantem. Tapi buat apa? Buat kesiapan mental lu menghadapi situasi yang tidak lu inginkan sebenarnya. Ya itulah hidup. Gue dibilang, gue mungkin tanding tuh ada 150 kalian lebih kali. 10 tahun loh gue ditendang sakit. Adrenalin gak mempan aja. Gue pas dipukul, wah taker ya. Terus sedang, anjing nih gue bisa KO nih. Menurut gue sih sumur gue udah bukan tentang pembuktian doang. Tapi juga tentang kita bisa menghasilkan apa dari sini. Benar. Lebih ke realistis lah ya. Realistis dong. Iya. Kita mau hidup dari sini, kita harus menghasilkan. Iya. Udah lewat lah masa-masa pembuktian. Udah nggak butuh ya. Zenwalk Haliato Representing from Tiger Shot Fighting Academy, Vincent Jack Hammer Magic. Apa kabar Bang Vincent? Alhamdulillah baik, selalu siap buat fight. Bang Vincent, thank you sudah datang di podcast Zenwalk. Suatu kehormatan. Diundang oleh seorang Zenwalk yang sangat saya hormati. Bang Vincent ini adalah seorang juara di 12 cabur bela diri yang berbeda dan mendapatkan rekor muri. Wow. Itu buktinya dong, Madang. Ini Buktinya. lo lihat dari. Wis. Ini buktinya rekor muri Museum Dunia Indonesia. Wow. Wah, ini maksudnya penghargaan muri ini sendiri apa sih, Bang? Oh, jadi kan gue pernah, mungkin gue satu-satunya orang di Indonesia yang pernah juara di 12 bela diri berbeda ya. Satu-satunya. Seharusnya sih. Atau ada yang nggak pernah ngaku, gue nggak tahu ya. So far sih yang pernah ngajuin ke muri buat dicek legalitasnya sih gue sih. Kredibilitasnya maaf. Itu ngajuin atau itu, memang muri nyari gitu? Gue ngajuin sih waktu itu. Terus dicek sama mereka. Gue juga ngirim bukti-buktinya dong. Dan di ACC kalau gue pantas menyandang pemegang rekor di muri di Indonesia. Sebagai salah satunya atlet bela diri yang pernah juara 12 bela diri berbeda. Dari muri ini sebenarnya benefitnya apa sih Bang untuk Bang Vincent sendiri? Apa ya, mungkin pengakuan aja sih jatuhnya. Pengakuan ya. Mungkin ya gue berharap depannya dengan gue lebih diakuin berarti lebih recognize kan. Lebih recognize ya, lebih gampang jadi sponsor lah. Oke. Nah lu sendiri percaya gak kalau gue pernah juara 12 bela diri nih? Percaya Kalau Bang. soalnya gue liat tuh kayak meragukan gue nih. Duel apa gitu Bang? Percaya Bang, soalnya apa ya? Kalau gua kan dari kecil sebenarnya ngamatin dunia bela diri nih Bang di Indonesia seperti apa, dan gue lihat sejak gue masih kecil tuh, mungkin gue masih SMP atau mungkin gue masih SD tuh ngelihat udah ada Bang Vincent di sana gitu loh. Lu umur berapa tanding lu? Udah tahu gue. Gua itu SMA tuh umur gua tanding kan, awal tanding. Kalau gua umur awal fight sih 18-17 lah gua fight. Bro, gue garis bawah ya, gue gak setua itu loh. Gue baru 33 tahun loh. 33 tahun? Iya. Lu pikir gue berapa? Gue pikir 40-an loh. Soalnya dia fight itu bareng-bareng yang orang-orang pendahulu gitu. Gue mulai fight tuh 2005. Mulai maksudnya gak mau di komunitas yang mulai tanding kayak submission grappling gitu. Itu kan itu komunitas MMA yang tanding tuh. Para legenda udah pada tanding tuh. Sama Master Zuli duluan siapa fight? Master Juli dong kemana-mana. Justru waktu gue SMP, gue inget banget setiap malam Sabtu tuh gue nontonin TV Fighting gitu itu. Jadi salah satu idola gue ya Master Juli sebenarnya. Master Tiger Shark ini. Berarti gue awal-awal datang ke Jakarta kuliah itu udah ngeliat sosok Vincent Majid ada di IBC. Terus lo fight sendiri tuh dari umur berapa sebenarnya?
Kalau bisa jadi atlet sih 2003 sih ya. Itu waktu itu karate sih. 2003. Saya mulai masuk komunitas MMA nih, sambil sering grappling, jiu-jitsu gitu-gitu. 2005 pas SMP kelas 2. 2005 ya. SMP kelas 3. Oke, 2005 gue udah kenal bela diri apa belum ya? Belum kayaknya. Gila. Gue 2005 masih berapa lah? SD kali gue kalau nggak SMP gue. Zaman gorengan SD masih malas SD perak ya. gue. Masih SD gue. Buset, gue masih aja udah fight loh, gila. Dan gue liat emang lintas generasi kalau Generasi. Tapi gue keberatan sih. Banyak yang ngomong gue legenda bro. Gue masih tanding kelas. Gue masih tanding aja. Berarti apa? Living legend. Kalau dibilang veteran nggak tua-tua banget. Iya, gimana dong? Lo Ya udah anggap aja gue atlet biasa, atlet muda biasa. Lo curi start duluan, men. Ini gue pakai lo gue karena gue tahu umurnya ternyata baru 33. Dari kemarin-kemarin gue manggil bang. Kita udah CS berat sih. Ternyata masih muda loh. Lu pikir gue berapa? 40-an. Mulai sekarang lo gue ya pakai Gak sama. apa-apa lah. Ini berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu masih ada lagi. Masih ada 6 lagi sih kalau gue Masih ada 6 lagi. Itu pun kalau misalnya dipaksa cari, gue udah lupa tuh naruh di mana aja. Jadi yang di rumah yang bertahan tuh ada 3 lagi nggak salah. Tadi gue mau bawa semua, jujur aja gue agak mager boy, banyak banget. Nah, ini segini banyaknya nih buat apa sih bang? Sabuk-sabuk ini. Buat pajangan lah. Buat pajangan ya. Gue kalau udah menang mungkin sehari 2 minggu bangga sih. Terus udah itu lewat tapi biasa aja. Biasa aja. Bang, ini maaf nih bang. Kalau gua lihat nih bang, mungkin kalau Bang Vincent di Amerika sana atau di luar negeri, khususnya negara-negara yang memang menghargai atau mengapresiasi atlet-atletnya, atau di sana memang bisa ngejual, ada bisnisnya. Industrinya udah maju loh. Mungkin saat ini di rumah lo tuh ada mobil sport, motor-motor sport, Harley udah berjejer. Udah sabuk banyak begini ya. Ditakutin tetangga lah kayaknya. Ditakutin tetangga. Dia si itu nih juara apa fighter UFC kan, orang tahunya UFC itu MMA kan. Bener. Maka gue sering sama ketua RW kalau di dekat rumah lagi jalan, "Woi UFC," digituin. Jadi dengan perolehan ini cuman itu doang. Cuman dipanggil UFC doang. Ya, soper apa ya yang benefit yang gue rasain ya? Disebut champion aja udah. Tapi kalau secara wealthy sih ya masih merintis lah. Nah ini keseharian Bang Vincent sendiri nih apa bang kesibukannya? Ngajar sama latihan sih. Jadi kalau yang mau privat bisa DM gue ya. Jadi bisa privat juga nih bang. Spesialis privat, justru gue belum buka kelas malah sih, terakhir ini. Instagram Bang Vincent apa nih? Biar nanti kalau kali aja ada yang mau privat sama Bang Vincent nih, seorang juara 12, nggak main-main 12 dan tercatat di rekor muri, bisa latihan sama Bang Vincent. Instagramnya apa? Yang mau DM gue langsung DM aja ke Instagram gue, Vincent Majid MMA. Vincent Majid. Gak ada spasi. MMA. Kembali lagi ke tadi, bagaimana negara kita ini bisa mensupport talenta seperti Bang Vincent yang memang siapa yang bisa bantah dengan seperti ini coba? Siapa yang bisa bantah prestasi Bang Vincent? Coba. Gimana Bang? Mungkin apa ya, harus lebih sering ada organisasi yang mewadahi pertandingan MMA sih, terutama ya MMA dan combat sport lainnya ya. Jadi kalau misalnya kayak atlet-atlet lebih sering pertandingan lebih sering diadakan, itu pasti kan menarik para sponsor. Terus juga sosialisasinya juga harus lebih merata sih. Gue lihat sih di Indonesia ini udah mulai MMA khusus MMA udah mulai merata nih, jadi sosialisasi itu udah mulai masuk ke daerah-daerah se-Indonesia nih. Cuman ya gue berharap sih lebih banyak organisasi yang bikin pertandingan sejenis. Ini kan Bang Vincent bisa dibilang lintas generasi. Lintas generasi. Lo startnya duluan sih, colong start duluan lo. Itu jangan bilang gue legend veteran deh. Lintas generasi udah pas udah. Apa? Lintas generasi. Lintas generasi. Dan gara-gara lo duluan gitu, maksudnya dari generasi yang dulu-dulu zamannya Bang Zuli, lo udah mulai ikut-ikutan aktif tanding gitu. Dan maksudnya dengan memantau atau melihat kondisi sekarang dunia bela diri Indonesia pelan-pelan nih udah mulai maju sedikit demi sedikit. Itu menurut Bang Vincent sendiri seperti apa? Industrinya udah beda banget sih sama yang dulu ya. Jujur sih dulu sempat naik terus turun lagi kan. Turun lagi. Nah, sekarang nih udah mulai bagus lagi nih. Terutama kemarin waktu si JK tuh, Pro UFC, itu kan sempat booming banget tuh. Karena yang si JK lawan kan
pentolan semua kan. Benar. Sayangnya ya di final JK kalah aja. Iya, Kalau kemarin menang beda cerita lagi. Oh. Makanya secara khusus gue pengen ngucapin makasih sama JK udah bawa nama baik kita di kancah internasional. Sama buat seluruh fighter Indonesia Dan pasti seluruh ngerasa fighter Indonesia. ya bangga dengan prestasi yang sudah JK raih. Bang Vincent sendiri gimana ya? Ini kan dalam keseharian Bang Vincent sendiri kan ngajar sama apa aja? Latihan aja. Masih aktif sekarang Bang? Masih aktif Bang. Baru kemarin gue tanding nih yang atas nih. Iya, paling atas nih. Baru 2 minggu nih masih fresh. Di Canggu Fight Night. Canggu Fight Night ya. Ini lawan siapa tuh Bang? Gue lawan fighter dari Samoa. Dari luar ya? Sih dari luar. Oke. Ya, jadi international fight lah ini international ya? fight gitu. Dia apa kalau gue nggak salah dia juara dunia di Muay Thai sama kickboxing sih. Kalau boleh spill fee-nya berapa Bang? Nanti kita beep gitu Bang. Gak usah di beep sih. Gak usah di beep. US apa 1.500 US lah. 1.500 US. Iya. Wah, lumayan lah itu. Di beep dong, beep. Ditegur motor. Lumayan lah itu. Fee tertinggi Bang Vincent sendiri di antara sabuk-sabuk nih mana yang paling tinggi? Bukan di sabuk ini sih sebenarnya. Bukan di sabuk ini. Sabuk yang mana Bang? Gak ada sabuk sebetulnya itu. Di pertandingan internasional. Mungkin kalau nggak salah di. Oh justru malah nggak disabukin. Boleh nggak sabuk yang tinggi malah. Boleh sebut kan nih organisasi? One FC ya. One Championship. Iya sama satu lagi sih. Sama apa tuh? Event Timur Tengah. Brave. Oh, iya. itu pas Brave itu kan gue juga main di situ. Kita bareng coy. Tapi gue waktu itu berseberangan. Gue bela lawannya. Iya. Gue lawan anak gue. Dulu belagu deh gak mau nyapa gue. Lu yang belagu Bang. Dia memang. Gue udah salam sama lu. Mana ada gak ada. Emosi nih udah dia berantem. Kalau gue waktu itu masih merintis karir. Jadi gak ada siapa yang ngeliat Zenok siapa sih. Kalau beliau ini dia di main event. Iya main event kan. Main card. Wah orang interview wartawan ngejar dia semua. Gini dia. Terus kalau mau salaman gue tepok gitu. Fitnah lo. Tapi gue pertama kali ngeliat lo bukan di situ. Di mana lo? Di audisi One Pride MMA. Sebelumnya juga di Santika, Kelapa Gading. Itu kan bareng gitu ya? Bareng. Lo dapet grade A kan? Iya. Terus tapi ya grade A doang, gak main-main juga sih. Gue berapa kali mau fight tapi yang grade A kan di situ ada berapa? 7 orang atau berapa? Gua, lu 8 ya kalau salah. 8 ya. Ada Edward Fernanda. Ada siapa lagi ya? Agus, Mas Wardi. Suwardi B kalau nggak salah. Di PP. Oh, kenapa di PP? Tapi menurut gue sih Mas Wardi mau C mau B nggak jaminan. Skillnya A kok A plus. Iya ini MMA nggak jaminan waktu itu. Dan gue lihat waktu itu memang ya sombong banget. Memang dia famous waktu itu sudah dia. Dia sekarang udah famous. Dia ikut audisi tuh. Gue lintas generasi loh ingat loh. Iya, famous tuh. Iya lintas generasi tahu. Nah waktu itu bang sombong banget dia lihat. Sombong apaan sih? Ini maaf nih bang ya. Gue lihat tuh kayak memang itu pakai celana ngepres. Udah pahanya kemana-mana pakai celana ngepres. Doyan lah sama gue. Pantatnya kemana-mana bleberan gitu gue lihat tuh. Itu pertama kali yang gue lihat Bang Vincent ini. Jadi itu gimana? Kenapa pakai celana beleleran gitu? Biar kesana kayak fighter Brazil gitu loh. Tapi gue sekarang ini gue lebih seneng tanding pakai celana board shot yang panjang aja. Gue merasa udah gak keren celana ketat aja. Pas kita seleksi itu 2 minggunya 3 minggu gue tanding IBC. Oh iya iya. Itu gue waktu itu gue inget banget gue lagi persiapan IBC pas kita seleksi. Berarti lagi pas audisi itu lagi on fire-nya lah. Lagi on fire, lagi persiapan terus. Iya. Ya, cuma lah ngomongin seleksi orang nggak dipanggil juga. Nggak sih waktu itu. Nah, ini mau gue tanya juga. Nah, lu kan dapat grade A. Terus kenapa lu nggak main di OP gitu? Oh, gue udah bosen sih ditanya gitu. Keluarga gue, tetangga gue, temen gue, apa? Pokoknya semua pertanyaannya sama. Kok nggak main di One Pride? Gue perjelas ya. Di One Pride tuh paling gede tuh 77. Berarti kan 7 itu kan si Windry. 77 ini berat mainnya. Welter. Okay. Itu yang paling gede yang diadakan rankingnya. Bukannya sempat ada kelas bebas gak sih? Gak ada deh. Gak ada ya? Sempat ada eksibisi 84, 93, 120. 84 middle, 93 kelas berat ringan, 120 kelas berat. Tapi lo gak dipanggil? Sempat dipanggil sih sebenarnya. Sempat dipanggil. Lawan gue mundur. Lawan lo siapa waktu mundur? Siapa ya? Sebut gak ya? Oke adalah gue pernah ketemu juga di kickboxing petinju juga deh. Akhirnya mundur. Lawan lo mundur. Berarti yang
fight pertama di One Breath itu kan yang grade A kan prioritas main semua. Gue kan main pertama. Jadi yang injek matras pertama One Breath tuh gue. Buat opening kan kelas ringan 52 kg waktu itu. Nah pertama kali gue. Nah harusnya waktu itu lo main juga. Enggak, gue kalau nggak salah event kedua tuh. Event kedua atau ketiga gitu. Masih fresh gue dulu. Berarti memang gara-gara kenapa nih kira-kira lo nggak dimainin? Ya, Susah nyari gua lawannya apa gimana? nanya Pak Presiden sih katanya nggak ada. Lu coba lah cari kumpulin 20 orang dulu. Ini 20 orang kelas berat. Lo Gimana disuruh ceritanya? nyari lawan sendiri gitu maksudnya? Disuruh ngumpulin? Ya bukan disuruh nyari lawan sendiri sih. Coba lu kasih gue list kasar gitu. Oh, kasih list siapa aja nih di kelas Soalnya lu? gue agak CS juga sama Pak Presiden ya. Oke. Ya kalau kita ngomongin cari lawan 20 orang, itu tuh ada gue punya cerita tersendiri nih tentang Muri. Kelihatannya keren nih, juara 12 belah diri berbeda. Tapi sebenarnya menyedihkan. Karena gue gak ada wadah pasti. Makanya gue pindah-pindah. Tanding sana, tanding sini, di mana lawan gue situ, di mana lawan gue situ. Akhirnya secara tidak sengaja dan tidak gue sadari, udah juara 12 bela diri aja. Karena gue nyari lawan, karena wadahnya kagak ada yang pasti. Begitu loh ceritanya, Muri. Jadi ini apa ya? Gari tidak Sesuatu yang ketidaksengajaan. ya, sesuatu tidak disengaja nih sama gue. Tiba-tiba, oh udah banyak juga gue tanding ya. Udah gue ajuin aja udah tanggung. Berarti lo lintas generasi itu nyari lawan. Nyari lo jadi pindah-pindah cabur bela diri terus nyari lawan sebenarnya. Sebenarnya iya. Jadi kelihatannya wah keren ya rekor Muri. Tapi selama 20 tahun juga sih gue 12 bela diri itu bukan sebentar juga. Tapi cerita menyedihkan di balik rekor Muri ini karena gue nggak ada susah nyari lawan. Akhirnya di mana ada lawan ya? Daftar deh. Akhirnya ya secara 12 itu pun gue sebenarnya pernah tanding di 14 bela diri sebenarnya. Cuman doang nggak juara. Akhirnya gak gue daftarin dong. Berarti gue bisa ngomong gini juga dong. Pantesan lo juara, lawan lo nggak ada. Lo main sekali dua kali langsung champion. Dikit. Berarti gitu dong. Ya kurang lebih gitulah. Dan gue nggak Daniel juga. Sayangnya ya apa ya? Gue juga sedih juga sih sama teman-teman kelas berat se Indonesia nih. Kita tuh sebenarnya jago-jago, cuman wadahnya aja kurang. Wadahnya aja yang kurang. Oke. Kayak dan beberapa orang tuh kayak mandang kelas berat tuh sebelah mata sih gue. Kayak kelihatannya kita tuh kayak orang gendut kayak mau berantem gitu. Padahal kalau udah wadahnya beda cerita sih. Oke. Beda cerita. Iya. Ini kan di Indonesia nih gak ada lawan buat lo. Lo udah pernah nyoba untuk ke level internasional gitu nggak? Oh iya ini Canggu Fight internasional Gak juga. perlu ngomong kan. Gimana berarti? Gak bisa dibilang lo gara-gara gak ada lawan juga lo. Lawan internasional juga menang gimana? Ya akhirnya gue mungkin ya apa ya ini Canggu Fight Night kemarin internasional, ya. baru banget ini. Fresh man. Masih fresh. Baru 2 minggu lalu ya? Baru 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Makanya gue Fight sekarang Night. untuk profesional fight gue bakal fokus internasional sih pasti. Fokus international fight. Ini kalau kayak orang-orang Rusia kan banyak banget di kelas lu bang. Stay tune aja. Stay tune aja. Pasti gue nanti bakal lawan orang-orang begituan. Oke. Ini yang gue menggelitik juga nih denger-denger lo tuh. Gimana? Denger-denger nyemplung ke dunia bela diri tuh gara-gara bullying. Bener gak sih? Sebenarnya yang disebut apa ya, waktu itu kan SD tuh kayak bercandanya keterlaluan sih. SD. SD kelas 2. Waktu SD itu kelas gue 2. 6 tahun ya kelas 2. Jadi kan anak SD itu kan kayak gak ngerti bercandaan yang kasar gimana, yang lembut gimana. Jadi kayak gue tuh Belum bisa bedain dan gue lah. waktu itu paling obesitas di antara angkatan gue. Paling bulet lah. Jadi kalau bercanda datang digebuk-gebukin gitu kan. Oh dimain-mainin lah ya. Dimain-mainin. Nah, waktu itu gue ngadu lah sama orang tua. Dimasukin Apalagi karate. pada era zaman dulu ya, gendut. Katakan gajah pasti gitu. Enggak sih, gak dikatain enggak. Cuma udah tonton tiba-tiba tonjok menurut gue. Langsung ke fisik. Iya. Jadi gak ada verbal, gak ada. Jadi waktu itu zamannya apa ya? Anime Dragon Ball. Jadi kayak hameha digitu-gituin menurut gue kan. Oke, terus? Ya akhirnya gue ngomong orang tuh dimasukin karate sih. Tapi gue garis bawain ya. Yang apa yang bercanda sama gue bilangnya bercanda bukan bully. Itu sampai sekarang CS gue semua. Kita nggak ada yang hard feeling. Ya karena memang waktu itu belum ini aja, belum dewasa aja, ya kan masih kanak-kanak. Iya, makanya perihal bullying tuh kita yang dewasa harus ngasih tahu sih sama yang anak-anak kecil tuh kalau ini tuh salah. Nah, tapi kan gara-gara bullying itu lo jadi kenal bela diri. Iya sih, secara apa?
nggak secara tidak sengaja sih. Orang- Dan akhirnya gue jatuh cinta sih. Yang resah tuh sebenarnya orang tua lo. Dia ngasih solusi ke lo bener sih. Maksudnya Betul. langsung diturunin, ya udah lo ikut karate gitu. Betul, bela diri. Jadi bela diri pertama seorang Vincent Majid nih karate. Karate. Kalau misalnya bilang Vincent itu apa basicnya apa ya, karateka. Karateka basicnya, oke. Berarti udah black belt karate sampai black belt nggak? Belum sih. Belum. Belum sih. Padahal ini ada yang mau wadain Prem Committee Championship loh. Ini mau wadain karateka dan minimal harus sabuk hitam. Kemarin kan promotornya gue Iya undang sih. sini. Sebenarnya gue udah disuruh. Dan dia siap fight go internasional juga melawan karate combat di Amerika. Ini padahal lo banget nih sebenarnya itu. sih. Tapi Iya kan? sebenarnya gue udah dapet tawaran buat naik, bukan dapet tawaran, dapet perintah sorry. Untuk black belt. Buat naikin sabuk sih. Tapi, Let's go. Tapi apa ya? Aduh. Gue masih mau lebih fokus ke MMA dulu. Ya gitulah. Udah oke, umur nggak bisa bohong sih bro. Udah seumur gini gue harus lebih fokus sih mau tanding apa sih, jujur Mana aja. ya? Mana yang jadi prioritas mana Betul, gitu. betul. Oke. So kalau masih belok apa? Umur nggak bisa bohong sih. Nah, di karate itu lo dapat apa? Dapat apa lo di karate? Apa kalau udah nggak dibully lagi atau gimana? Setelah itu nggak Atau bullying makin? setelah itu udah berlalu gitu aja sih, nggak ada masalah gue karate atau enggak. Jadi kayak Ya maksudnya lo jadi lebih confident nggak ngadepin bocil-bocil yang ngebully lo, kan secara lo badan gede, terus lo ikut bela diri. Apakah teman-teman yang ngebully lo itu udah nggak mau bully lagi, ini bisa karate gitu? tapi kayak bukan karena karatenya sih, karena emang udah lewat gitu aja sih menurut gue. Oke. Kalau itu kan main waktu itu udah bocah kan main udah lupa besoknya. Tapi jadi gue lebih confident sih. Soalnya kan orang-orang apa overweight tuh jadi samsak gitu kalau di sekolah ya gak sih? Kalau di lingkungan lah ya. Kalau gue kelebihannya mungkin gue biar overweight tapi gue atlet bela diri gitu. Asik. Jadi lebih ada sungkan lah orang. Tapi momen-momen bullying lo terparah apa? Pernah nggak? Apa yang paling parah ya dibulinya? Diapain gitu? Gak ada sih, paling dipalak sih masih biasa lah. Dipalak ya. Dipalak Masih wajar pada eranya zaman itu palak. Itu lagi masih hobi wajar. banget. Jadi nggak sampai yang fisik sampai lo parah banget itu nggak Gak pernah. ada sih. Gue cinta damai bro. Cinta damai gimana lo belajar bela diri? Kan kita harus untuk kalau kita cinta damai kita harus siap untuk perang supaya kita damai. Asik. Bener dong. Bener. Maka kalau ada yang bilang Jadi lo belajar bela diri bukan untuk ngebully balik itu enggak? bukan ya, buat bela diri ya, tapi sekarang akhirnya ya, sampai detik ini jadi diri gue, jadi profesi, jadi diri, hobi lagi. Terus dari karate lo lompat ke bela diri apa lagi nih? Judo, judo yang agak panjang. Judo Sampai yang panjang. Main pon 2 kali. Main pon 2 kali, berarti lo umur berapa tuh? Masih SMP? Pas main pon pertama 18, main pon kedua 22. Oh SMA berarti tuh. Baru lulus. Berarti lo sepanjang SD SMP tuh karate. SMP udah masuk judo sama BJJ MMA. Oh, SMP udah judo, BJJ, MMA. Buset. Kelas 3 gue udah juara nasional judo junior. Terus hadiahnya dari bokap tuh gue dimasukin BJJ. Oh, hadiahnya dikenalin bela diri lain. BJJ emang gue yang pingin sih. Oke. Ini bersyukur banget punya bokap yang kayak begitu. Kalau gue nggak ada yang mendukung keluarga untuk ikut bela diri. Beruntung sekali Anda. Bokap gue juga hobi sih kayaknya. Iya. Ya, dan gue ngucapin makasih secara khusus ke bokap gue karena udah ngasih bekal buat gue buat ngadepin kehidupan. Sekarang yang bokap gue kasih itu udah jadi profesi gue. Dan nyari makan dari sini. Dan gue cinta, betul. Iya. Kalau gue terjang nih. Orang tua jangan, gue tetap lakuin. Tapi sebenarnya even lu nggak jadi atlet ya, menurut gue sih anak-anak SD SMP tuh harus belajar bela diri sih. Benar. Minimal bukan masalah dia bisa berantem sih, tapi kayak mental buat menghadapi situasi terburuk loh. Orang yang belajar bela diri pasti dia lebih tenang, lebih calm, dan mental lebih siap. Kan nggak semua orang pikirannya kayak itu bro. Contohnya Orang tua. ini nih makanya gue penyadarin semua orang kalau bela diri itu penting, bukan buat berantem, tapi buat kesiapan mental lu menghadapi situasi yang tidak lu inginkan sebenarnya. Nah, kalau contoh kayak orang tua gue, dia mikirnya, nih anak nggak belajar bela diri aja bandel, apalagi dia belajar bela diri. Nah itu salah tuh. Makin dia akan ngebully temen-temennya. Nah gue mohon maaf nih, itu salah sih menurut gue. Justru orang yang belajar bela diri itu dia lebih calm, lebih wise menurut gue. Gue sejak belajar, gue dulu malah jujur ini pengalaman pribadi ya.
gue sebelum jadi fighter MMA masih jadi berjalan tuh gue merasa gue belagu banget sih, kayak so jago banget. Tapi gue sejak jadi fighter MMA gue yang tiap hari kerjaannya. Berarti yang masih karate, judo tadi lo masih belagu. Agak belagu. Kayak gue boleh dong pengakuan dong. Iya masih muda. Masih muda. Gue aja kesel sama diri gue dulu kalau jujur, kok lu belagu banget sih banyak musuhnya Bang. Gili ya. Oke. Terus setelah gue tiap hari berhubungan sama pukul-pukulan di muka, apa berantem lah yang MMA kan apa all out lah. Top di bela diri MMA gue. Malah jadi males konflik-konflikan gitu. Malah jadi kalau ada beberapa kali gue kayak senggol-senggol di jalan jadi malah males, udah gue tinggalin aja. Oh, pernah emang di jalanan? Pernah sih, tapi akhirnya gue tinggalin. Gue dipukul temannya pernah. Enggak di jalanan gara-gara apa? Senggol-senggol biasa motor. Oke. Gue tinggalin, maaf ya, tinggal. Gitu. Padahal kalau tahu sampai lu orang juga. Pernah gue kelindes mobil luka kaki gue cuma gini doang. Ya nggak apa-apa sih. Kaki lo kelindes mobil. Iya. Cuma udah gitu doang. Udah. Terus gue pernah ditabrak bajai lagi. Kayak Rudy Golden Boy dong kemarin dia habis viral tuh. Enggak, kalau itu menurut gue Rudy Golden Boy tuh ngebela diri udah wajar. Kalau gue mau diginin nih biar gue wasih gue lawan. Itu Rudy terlalu lembut malah. Kalau gue sih gue banting sih. Itu dibilang bantingan kasih sayang. Take down halus. Itu kan halus. Kalau gue udah kepepet gue suplex ya. Tapi kan kalau mati di jalanan tetap kita yang salah, Kan coy. kepepet tuh. Nah Iya, itu makanya kalau kita bicara nggak sengaja menghilangkan nyawa orang kan kena ini juga undang-undang juga gitu, coy. Makanya kalau bicara secara hukum ya, lo kalau kepepet banget sih saran gue, pertama jangan nyerang duluan, kedua ada yang videoin. Bener dong? Iya. Tapi kan kalau sekarang sih CCTV di mana-mana, udah pokoknya orang pegang HP di mana-mana, kayaknya ada kericuan dikit udah pasti nongol. Saran gue tetap jangan pukul duluan. Iya. Kita balik lagi ke tadi. Enggak sih. Dan akhirnya lo pindah dapat hadiah dari orang tua lo belajar BJJ. Ya. Di BJJ lo dapat apaan tuh? Dapat skill. Dapat submit gitu. Apakah maksudnya di situ lo langsung ngembang berubah menekuni MMA dan akhirnya lo dapat sabuk apa gimana? Apa sebelum lo ikut BJJ pun udah dapat sabuk? Oh, enggak. Pertama kali gue dapat sabuk tuh pertandingan submission grappling yang ya kebanyakan kan yang ada waktu itu ke praktisi BJJ ya, submission grappling nih. Jadi sejak latihan BJJ gue mulai dapat sabuk sini. Sabuk Pertama gue 2008 sih. 2008, oke. 2008 gue baru lulus SMP. Masih muda lah ya. Berarti maksudnya di situ lo mulailah ngenal dunia MMA berarti secara langsung. Gue perjelas ya. Gue sebenarnya gue kan karate nih. Justru gue nyari judo, terus belajar BJJ. Terus waktu itu nggak lama gue belajar tinju. Karena waktu itu MMA gym nggak sebanyak sekarang. Anak sekarang gampang banget tinggal nyari gym. Oh ini ada ini. Kalau zaman gue waktu SMP SMA kagak ada. Gue mau latihan MMA harus ke tempat dojo masing-masing. Sasana yang berbeda-beda. Dan itu pun ya. Berarti lo rangkum sendiri gitu? Gue rangkum sendiri. Esensinya belum ada. Keren. Kalau zaman sekarang gampang. Ke gym mana udah ada program MMA. Iya. Mau lu ada ground ada, stand up ada. Kalau zaman gue dulu gak ada gitu. Makanya anak-anak sekarang jauh lebih berkembang daripada zaman kita dulu. Karena lebih gampang, fasilitas lebih ada sih. Terus kayak kalau gak salah gym pertama MMA itu 2011 baru ada. Terus di situ di BJJ itu lo lanjut kenal MMA jadinya? Gue justru tadi masuk pas gue latihan BJJ itu karena gue sebenarnya pengen jadi fighter MMA. Lo ngelihat MMA itu dari mana dong? Gue pertama kan kali nggak ada yang ini lo nih di Indonesia. Waktu kelas 1 SMP. Itu gue waktu itu nonton UFC 1 sama 2. Yang waktu zaman Royce Gracie. Oke, Royce Gracie yang pakai baju BJJ tuh dia submit masih jambak-jambak rambut gitu masih ada zaman dulu. Terus sejak pas nonton itu udah, gue pengen jadi begini nih gue bilang nih. Nggak berubah dari tujuan hidup gue nggak berubah dari gue kelas 1 SMP. Jadi bukan karena bullying gue bela diri, lebih ada tujuannya lo ikut bela diri. Karena gue nggak jadi diri gue gitu kan. Jadi sabuk pertama lo di BJJ. Submission grappling. Yep. Submission grappling sama BJJ beda ya? Kalau BJJ sebenarnya kayak kita sebut BJJ itu karena dia pakai gi kan ya, pakai gi. Sedangkan submission grappling itu kayak nogi. Kalau nogi berarti grappling. Submission grappling. Submission wrestling sama grappling tanpa BJJ nogi lah. BJJ nogi lah. Di situ sabuk pertama lu. Sabuk pertama gua. Karena mereka yang pertama kali bikin kejuaraan pakai sabuk sih. Kan sebelumnya kan
zaman dulu kan sabuk tuh identik sama tinju ya. Benar. Nah mereka terus setelah itu mereka mungkin cabang pertama yang bikin menang dapat sabuk tuh Submission Grappling. Ngalahin berapa orang waktu itu? Tuh 2, 3 atau 4 gitu. 3 atau 4 orang. Gue sebenarnya 2005 udah tanding sih. Cuman 2005, 2006, 2007 kalah mulu. Juara 2, juara 3 gitu terus. Oke, karena baru awal-awal kenal Submission Grappling ini. Karena masih bocah juga sih, lawannya jago-jago sih. Oke, karena masih bocah loh. Gue pertama tanding SMA kelas 1 masa Submission Grappling. Dan akhirnya lo dapet sabuk di situ. Berapa kali? Kan gue liat teman-teman BJJ ini banyak banget punya sabuk begini nih. Lo berapa kali dapat sabuk ini? Mulai ada sabuk kan terhitung 2007. 2005 tuh masih medali, 2005 2006 masih medali. 2006 sabuk sorry. Gue kalau nggak salah 2008 sabuk, 9 sabuk, 10 sabuk, 11 sabuk. 12 gue kagak tanding, gue tanding kickboxing. 13 sabuk, 15 sabuk. Berapa tuh ya? Sabuk lo banyak banget yang begini berarti. Yang merah begini. Udah kesebar tapi udah gue bagi-bagi orang aja. Di rumah masalah tinggal 2 deh yang gue bawa nih. Oh, yang lainnya lo bagi-bagi aja ke orang gitu. Gimana? Itu yang gue bilang tadi. Kayak ya bangga sih sehari 2 hari seminggu. Sisanya orang udah lupa nggak ngomongin lagi. Udah gue juga udah lewat. Oke. Dan gue gimana ya? Gue nggak bisa bilang gue nyesel juga sih. Tapi kalau misalnya waktu bisa domain gue simpen semua. Kalau suatu saat gue buka gym buat pajangan gue, nah itu fungsinya tuh buat pajangan. Gue pernah jadi champion loh gitu. Betul. Berarti kalau punya sabuk harus punya gym buat pajangan di gymnya. Betul loh. Oke. Kalau punya sabuk nggak punya gym, mau ditaruh di ruang tamu gitu. Ya kayak sekarang gue tumpuk aja di lemari. Udah main lagi. Iya. Gue padahal berharapnya tuh fighter-fighter Indonesia yang kayak lu nih bang, udah di rumahnya tuh mobil sport, motor sport, amin, jibun gitu. Lu lihat, bener kan gue, champion-champion di luar sana kan kayak gitu kan. Memang industrinya berkembang di luar sana. Ya, kalau di sini ya udah sabuk aja, buat pajangan gym aja. Pelan-pelan sih. Gue sih berdoa dan berharap mudah-mudahan bisa mirip-mirip industri di luar negeri lah, di US gitu-gitu. Walaupun kayaknya masih butuh waktu sih. Kayak Thailand nih contohnya kemarin Rotang kan. Rotang tahu kan yang gue udah demen banget sama dia. Nah itu kan udah mobil sport di rumahnya, gue lihat dia sering storyin tuh di Instagramnya ya kan. Rotang tuh kayak kasus yang di Thailand sendiri ya, yang tiap hari ada fight, kayak tiap minggu ada fight. Itu Rotang tuh masih kasus yang jarang sih. Kalau boleh jujur Asia Tenggara mungkin industrinya masih berusaha mengejar Amerika dan sekitarnya lah. Tapi jadi, Thailand dibanding kita jauh main industrinya. Secara industri jauh banget. Mereka seminggu itu ada 5 kali fight tuh. Iya. Kalau kita kayak gitu juga beda cerita. Iya. Terus ya gue sih nggak tahu sih. Gue sendiri sih gak setuju sama judi sih. Tapi kalau kata orang-orang sih di Thailand karena boleh judi, makanya maju. Akhirnya bukan nggak bisa bilang maju sih. Akhirnya berkembang. Orang lebih sering nonton tanding kan sambil judi. Walaupun gue gak setuju judi ya, gue garis keras ya. Bener sama gue juga. Dari beberapa sabuk lo yang numpuk nih bang, lawan terberat lo siapa bang? Gue sering ditanya kayak gitu, gue selalu jawab semua lawan gue itu berat menurut gue. Semua lawan berat. Itu salah satu bentuk penghormatan gue ke lawan gue sih. Jadi menurut gue gak ada yang lawan yang gampang sih. Jadi menurut gue semua susah. Kalau ngelihat industri bela diri saat ini di Indonesia, ini ada gak sih menuju kayak yang di luar sana yang bisa mensejahterakan para fighternya? Jujur menurut gue pribadi masih 30% lah buat 30% lah ya. Mungkin 25 lah. 35 belum. Makanya ada sorry ya, kayak gue sekarang gue champion berkali-kali nih. Sudah beberapa rekan-rekan kita yang champion. Akhirnya yang mereka jual yaitu buka gym, terus kayak ada endorsan, terus kayak gue mungkin lebih fokus ke free fight kan. Otomatis menurut gue pasti bangga dong kalau gue adalah champion lah. Bener. Jadi benefitnya sih yang paling nyata gue rasain di situ. Gue pelatih lo champion dong, bangga dong dilatih gitu sih. Dan dia lebih pede latihan dengan champion karena jelas gitu kan. Jelas kan. Lo latihan sama siapa? Jadi ya walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ini fakta sih. Nggak semua champion juga bisa melatih. Betul sih. Iya kan? Nggak semua champion bisa melahirkan champion lagi. Bener kan? Bahkan yang nggak champion bisa melahirkan para champion. Sebenarnya mungkin kalau boleh jujur ya, bukan gue berarti gue nyesel bukan berarti gue nggak ikhlas jadi pelatih sih. Tapi karena dituntut keadaan, mau nggak mau kita harus berlatih dan melatih. Betul dong. Karena tuntut keadaan. Kita mau ngapain lagi coy? Karena jadi mau nggak mau ya
akhirnya gue belajar jadi pelatih dan gue juga awalnya nggak bisa ngelatih. Akhirnya benefitnya sih gue lebih sering baca artikel, belajar hal baru, terus sertifikasi lagi. Jadinya gue jadi tahu lagi. Mungkin kalau gue atlet doang, gue nggak bakal mau tahu apa ilmu up to date sih. Kepelatihan nggak bakal mau. Sport science mungkin gue nggak mau tahu. Iya. Jadi ada positifnya juga sebenarnya ya. Menurut gue sih bukan orang nggak bisa ngelatih sih, nggak mau belajar ngelatih. Kalau gue lihat kebanyakan. Kan rata-rata kalau atlet tuh pemikirannya lebih ke gini, yaudah gue fokus tanding aja, pokoknya latihan, tidur, makan, fight, dah. Nggak salah sih, kembali lagi kan dituntut keadaan. Ya fokus gitu kan. Bener. Tapi kan kesini ternyata kalau kita fokus di atlet doang, kita agak belum kebingungan. bisa jaminan nih. Agak kebingungan di future kita mau kemana nih. Kalau nggak bisa sambil punya sampingan bisnis atau melatih tadi itu. Nah itu yang harus menurutku sih yang fighter-fighter Indonesia ini harus punya pemikiran kayak gitu. Betul. Jangan fokus ke fight doang karena iya kan ada batasnya umur kita nih. Mau sampai kapan gitu. Gue juga selain gue tarung ya arah gue ngajar dan suatu saat mungkin gue mau buka bisnis entah gym owner atau apa ya. Jadi menurut gue sih mumpung lu punya nama dan bisa lu masih bisa tanding dan mungkin lu bisa nabung ya. Udah mulai bikin plan sih, jangan fokusnya teman tanding doang, salah juga sih. Ada yang mau lo ini lagi nggak omongin lagi nggak nih Bang? Kita lanjut yang tadi kali yang masalah cuman makan tidur latihan doang ya. Gue waktu persiapan ini gue ada cerita khusus nih. Apaan tuh? Yang Canggu Fight Night nih? Gue sebulan terakhir. Gue nggak tahu tuh sama Allah tuh kayak disuruh lu latihan dong deh. Murid gue libur semua. Jadi gue benar-benar kerjanya cuma tidur, makan, latihan. Fokus. Dan memang waktu itu gue ngerasain kayak pas tanding performa gue kayak the best banget sih. Walaupun gue nggak tahu mungkin kalau performan lo pada waktu itu itu oke banget sih. Walaupun mungkin ya bukan ya menurut gue sih even gue bakal ngajar kayak sih bakal tetap oke. Tapi waktu persiapan begini kayak disuruh istirahat dulu gitu sama Allah, udah latihan aja lo. Bener-bener latihan doang. Fokus lah ya. Ini Bang Vincent kan usianya udah 33 tahun. Target pensiun sendiri kapan Bang? 9 tahun lagi lah. 9 tahun lagi? For your information, Master Juli itu 42 loh atau 44. Jadi beliau tuh salah satu inspirasi gue sih sebenarnya. Mau berhenti berarti di umur berapa? 42 loh. 42. Oke. Itu pun ya gue garis bawahi ya. 42 gue juga sambil lihat apakah karir gue naik, stuck atau mungkin turun. Dari situ ya bisa berubah atau mungkin bisa gue perpanjang kali. Plus menuju masa pensiun 9 tahun ke depan lagi, gue bakal sambil berusaha buka bisnis baru atau mungkin ningkatin banyakin murid lagi gitu. Bukannya gue cuman fokus tarung doang. Nah lo mau pensiun lo nanti itu di dalam pastinya kemenangan. Iya dong, yang lo mau gitu pasti dong. Kemenangan. Tapi kan ada beberapa memang yang pensiun ketika sudah memang udah mentok lah ya. Iya udah maksudnya kalah, udah tidak on fire dulu. Itu pandangan lo sendiri gimana tuh? Kalau yang teman-teman yang pensiun tapi ketika pas kalah gitu. Dan di dunia ini udah tahu lu harus pakai hati sih. Kalau lu emang hati lu udah kagak ada di sini itu yang susah sih. Kalau jiwa panas lu ini udah hilang. Menurut gue sih fighter tuh pensiun bukan rata-rata bukan karena cedera tapi karena kayak Mike Tyson, contohnya Mike Tyson itu karena dia ngomong, gue merasa kok kayak gue udah hambar banget tanding di ring tuh. Jadi panas itu kayak udah hilang gitu. Fire-nya tuh kayak udah hilang. Kalau itu udah hilang, apinya udah hilang. Ya, itulah saatnya lu pensiun. Tapi kalau kayak misalnya contoh lo habis tanding tuh anjing mau kalah gue balas lah itu masih panas. Jadi kalah menang itu bukan takaran untuk lo berhenti pensiun gitu bukan ya. Menurut gue sih pas ketika api itu masih ada ya udah lo harus tetap fight. Kayak gue habis fight ini gue menang nih, champion nih. Gue mikirnya apa ya? Gue kapan lagi fight ya? Persiapan lagi nih, fight lagi. Itu yang langsung gue pikirin. Iya. Padahal lo udah curi start lo, udah mulai dari 2005 lo. Dan gak ada bosennya Bang. Makin cinta malah, makin kesini makin complicated dunia MMA, makin banyak aja sport science baru. Semakin ditelusurin, makin berkembang. Iya. Kayak terutama kayak dari strength conditioning ya. Itu yang bikin gue excited gitu. Contoh kecil aja kalau zaman dulu kan pemanasan tuh kayak gini, tarik-tarik nih pemanasan. Kalau sekarang pemanasan langsung jogging, langsung lari. Jadi gue kan udah itu perkembangan sport science lagi kan. Jadi gue ada cerita nih. Yeah. Ini gue pengen minta maaf juga nih pelatih gue yang dari Uzbek.
Ah. 2000 persiapan PON 2012. Gue dapat pelatih dari Uzbek. Waktu itu kita terbiasa PJK kan stretching dong. Dia tiba-tiba langsung dinamik, jogging. Pokoknya yang dinamis yang enggak yang kayak jogging gitu-gitu push up. Waktu itu gue kata-katain dalam hati gue sama temen-temen. Kayaknya ilmu mereka ketinggalan deh. Padahal lu yang gak upgrade. Tahun depannya gue baca ada artikel dari US, sport doctor dari US. Bahwa sebenarnya kalau lu dalam keadaan dingin lu stretching itu lebih rentan cedera. Jadi kalau lu dalam keadaan dingin lu harusnya dinamis warm up, bukan stretching. Jadi stretching itu lebih rentan cedera untuk long term. Iya. Ada penelitiannya gitu loh. Gue jadi merasa bersalah banget deh. Lo malu sama diri sendiri sih malu banget. gitu. Ternyata gue yang bego aja. Gue ngata-ngatain pelatih gue bego deh. Itu dia. Gue mikir jangan mereka ketinggalan ilmu ini. Gak tau kita yang ketinggalan. Ini kan kayak gini kan pengalaman lucu lo gitu. Nah, sejauh lo mengarungi dunia bela diri ini, titik terendah lo tuh pada saat apa bang? 2000 pas nih, abis gue 2019, gue sempet waktu tanding combat sambo kayak dibantai, terus itu kekalahan pertama di MMA karena gue waktu itu nggak persiapan sih short notice, tapi ya no excuse kalah. Setelah itu di saat api gue mau balas nih orang bagaimana cara gue harus naik lagi, pandemi nyerang, jadi hampir 2 tahun gue nge-fight, dan di situ banyak temen-temen yang akhirnya pensiun terpaksa, dan ada beberapa temen-temen yang punya gym akhirnya tutup gym waktu zaman pandemi itu. Kalau gue gak kuat, mungkin gue waktu itu pensiun juga. Itu selama 2 tahun setengah gue sabar. Akhirnya gue dapet, setelah 2 tahun setengah gue gak tanding, gue dapet panggilan tanding di Pencakdor. Nah ini sambuknya nih. Iya. Waktu itu benar-benar kayak anjing lepas dari kandang lah. Bahagia banget. Jadi waktu itu pas, berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi gue, Desember tuh gue kalah pertama tuh MMA dari orang Mongolia, fighter Mongolia. One Warrior ya? One Warrior series itu. Terus ya? Maretnya pandemi kan, lockdown di mana-mana. Yang Sambo gimana yang Sambo tadi? Yang Sambo gue sempet di Korea ketemu juara dunia sih. Gue kayak waktu itu kayak kayak fight tuh kayak gak ada taktik gitu, kayak cuma digebukin doang. Setelah itu kenapa bang? Maksudnya lo fight yang nggak kayak biasanya Bang Vincent. Maksudnya ini sampai lo benar-benar digebukin tuh gara-gara apa? Latihan lo yang salah kah apa kan? Pertama dia jago sih. Dia jago. Oh itu udah no excuse lah. Kedua, mungkin ini segala sharing ya. Menurut gue amatir tuh lebih susah daripada pro. Lo amatir lo gak bisa nyiapin game plan buat lawan secara spesifik. Bener. Lo kan gak tahu lo bakal lawan siapa, bracketnya sama siapa. Kalau pro, orang ini oke, gue harus nyiapin game plan gini. Selama sebulan lo mikirin dia doang. Tapi kalau amatir lo gak bisa. Gak bisa milih lawan. Dan itu gue gara-gara ini gue sampai ketemu psikolog. Maksudnya apa gue segitu lemahnya, pas gue gak ada taktik gue kayak blank gitu. Iya benar. Kosong aja gitu. Akhirnya waktu itu gue ngobrol-ngobrol, gue dapet jawaban dari si M. M ngasih masukan yang pas banget. Gue pernah baca bro, katanya kalau Shinzu ya. Katanya kalau lu udah gak punya taktik, udah lu siap mati aja. Bener juga. Bener juga kata si M nih. Kalau gak punya taktik, udah lu siap mati aja. Wah waktu itu gue gak ada mental situ masalahnya. Jadi gue cuma digebukin doang, gue bingung mau ngapain. Harusnya lo main gila aja gitu. Kata itu jawabannya. Hal-hal sepele gitu kadang perlu ada yang ngasih tahu sih. Bener. Si M memang kadang-kadang mulutnya gitu emang gitu. Ngehe tapi memang masuk akal. Booster dari dia tuh banyak banget gitu. Kata-kata motivasi dia tuh masuk semua. Dia bijak sih sebenarnya. Walaupun bangsat yang diomongin tapi masuk gitu. Oke, masuk akal gitu. Gue call out dia dong supaya dia kesini. Oh gitu. Panggil sini dong kapan-kapan podcast sama dia. Boleh. Ngomongin apa? Ngomongin apa nih bertiga nih? Ya gak penting aja sih. Gak penting aja. Mau ngomongin gosip fighter. Iyalah. Asik kayak gitu komedi. Oke, jadi titik rendah lo di 2019. Karena setelah itu pandemi. Pandemi, wah. Waktu itu gue ingat banget, gue dijanjiin Juni fight lagi. Tapi ya kan bulan Maret udah lockdown. Cancel semua. Murid juga latihan gak ada. Wah hancur. Gue dari situ lagi sering nyusahin orang tua gue lah, sering minjem duit gitu-gitu, kacau. Semua orang sama ya? Sama sih, semua orang di titik terendah mungkin ya. Maksudnya di sisi ekonomi loh ya. Tapi kan kita nggak tahu dari situ jadi spiritual lo jadi meningkat atau apa, kan beda-beda orang ngadepinnya kan di kondisi pandemi itu. Gue nggak tahu sih ini berhubungan atau enggak ya. Cuman
saat gue istirahat lah ya sebutannya. Istirahat gak ambil latihan jarang, tanding gak ada. Alhamdulillah sih 7 bulan kemudian gue punya bini istri gue hamil. Selama ini kan gue nunggu hampir 7 tahun kosong tuh. Lo fokus di Mungkin karena gue dunia fokus bela keseringan diri lo, latihan ya. tiap hari kan. Wah, ngaruh kah? Gue sih pernah cek ini ya. Pernah cek ke lab, kata sperma gue cair. Mungkin karena kecapean. Oke. Gue sempet kok susah banget punya anak nih. Terus waktu itu kan belum ada Amen. Iya. Ada Amen kan Betul. beda Masuk. cerita sih. Lo belum kenal Aimen ya? Iya sih. Beda cerita sih kalau ada Amen. Iya. Gue kalau ada Amen gue baru married tuh punya anak ya. Kalau ada Amen. Tapi bro, ada yang bilang juga justru gara-gara olahraga ini terlalu aktif olahraga, nafsu kita jadi lebih tinggi. Oh jadi setiap orang beda-beda. Yang gua ini sih ya, yang gua pelajarin setiap orang beda-beda sih. Gua waktu itu kalau nggak salah ya, gua latihan kencang, suplemen gue jelek. Maka sperma gue kayak cair banget. Asupannya kurang. Jadi untuk di sisi lu itu. intensitas latihan lu tinggi, harus didukung suplemen juga sih sebenarnya. Benar. Kalau nggak pasti dalam lu ada yang aneh sih. Iya, Dalam kasus gue mungkin sperma gue jadi cair. Justru lo pas istirahat ini emang Allah kasih sisi yang Iya, lain. Dan alhamdulillah. kasih kebagian yang lain ya. Siapa namanya ini juniornya? Arslan, Arslan. artinya singa. Wih, nama panjangnya? Majid lah sama kayak gue. Apa? Majid. Arslan Majid. Ya. Oke, biar memang anaknya Majid nih. Iya. Kalau Majid tuh artinya pangeran nggak salah. Pangeran Singa. Iya. Duh. Nah, ini mau diterusin kayak lu nggak nih? Yang penting bahagia lah. Oke. Gue kalau ditanya anak lu bukan nerusin nggak? Ya pasti gue mau ngarahin dong. Ngarahin pasti. Tapi ya gue punya prinsip sampai sekarang, makanya gue masih jadi fighter. Kalau hidup itu jangan lupa bahagia. Oke. Banyak orang lupa bahagia soalnya. Oke, berarti lo akan ngenalin ke anak lo Pasti aja nih dong. bela diri, ngenalin aja sebatas ngenalin. Anak lo menerusin, syukur nggak nerusin ya udah. Yang penting positif. Sama kayak gua, bro. Oke. Bijak itu, ayah yang bijak. Soalnya gue juga ngerasain sih keluarga gue nggak support jadi fighter gitu-gitu. Keluarga yang mana ya? Setahu kan bokap lo support. Ada bela diri. Tapi kalau jadi fighter ya awal siapa sih yang lihat anaknya gebuk-gebukan aja. Bokap tapi dukung dong. Jadi atlet bela diri, bukan fighter MMA. Bukan fighter MMA. Iya. Kalau fighter MMA nggak dukung malah bokap. Karena kan lu industrinya nggak semaju sekarang. Kita harus perjelas dong. Iya. Oh maksudnya lebih ke orang tua risau dengan Masa depan lu. Dan itu sangat wajar menurut gue. Iya. Gue yang dulu, kok bokap gue ngatur-ngatur sih. Kalau gue yang sekarang udah jadi bapak, ternyata emang bapak gue emang sayang aja, gue pengen masa depan gue jelas. Lebih peduli dengan mau kemana nih arahnya. Ini juga teman-teman yang muda juga fighter calon fighter muda nih sering banget nanya kayak gini sama gue. Kok gue nggak disupport sih sama orang tua? Saya nggak boleh sama orang tua, gimana ya? Ya gue orang tua tuh ngeliat hasil menurut gue sih. Kalau lu udah bisa hidup tanpa nyusahin orang tua, lu jadi apa? Pasti orang tua bakal iya aja. Betul. Tapi kalau lu cuman ngomong jati diri tapi masih numpang sama orang tua lu, yang gak usah ngomong lah. Bullshit ya. Bullshit lah. Nggak bisa lo nentang orang tua lo aja. Lu makan harus nasi membuktikan, minta. lu gak bisa cuma bacot doang. Bener. Mau jadi fighter lu buktikan, lu bisa berprestasi, bisa menghasilkan. Bisa punya duit dari situ. Nah itu yang gue buktiin ke orang tua gue akhirnya bang. Bener yang bang Vincent Bason bilang, dan alhamdulillah gue praktekkan bang. Kayak sekarang kan gue bokap nyokap gue udah support orangnya. Mohon maaf ya, anak istri gue makan dari MMA. Jadi juga ya sudah, memang orang tua akan ya udah emang itu jalannya anak Itu gue. jalan, Gitu. dan udah menghasilkan. Oh anak gue masa depan udah jelas nih. Benar. Jadi buat anak-anak muda nih yang nggak didukung orang tua lah, bla segala macam. Gak usah galau lah, buktikan. Buktiin, iya. Masalahnya buat pembuktian emang keras loh, latihan tiap hari. Harus lu jarang nongkrong. Kayak gue dulu jarang banget nongkrong. Iya. Banyak yang kita korbankan lah. Prosesnya gak bakal enak. Masa muda kita banyak yang kita korbankan. Pasti yang lah. jelas. Iya. Kalau cuma nangis ngereng doang gak, pasti diremehin sama orang tua. Iya. Ini banyak di murid lo ya? Hah? Murid lo banyak yang begitu ya? Gue yakin kita semua banyak begitu. Emang banyak yang curhat sama gue, entah murid atau junior ya. Curhatannya sama, gue jawabannya sama. Iya. Ya lu sekarang ngerengek doang, lu masih makan sama orang tua, masih tinggal sama orang tua. Apa yang mau lu buktiin? Kalau lu pulang bawa duit, mah habis tanding dapet duit. Tapi apakah mampu ngasilin duit dari bela diri? Lah ini buktinya. Bisa ngidupin anak istri. Termasuk gue juga dari bela diri. Jalan-jalan aja tuh. Nah, berarti maksudnya lebih mungkin usaha teman-teman yang baru memulai ini lebih keras aja lagi. Pasti lebih keras lah. Kalau udah ketemu jalannya pasti easy going.
ya kan? Yang penting jangan lupa bahagia. Iya, nikmatin prosesnya. Prosesnya tuh nggak bakal, gue nggak bilang nggak bakal mudah, gue bakal bilang bakal susah sih. Lo bakal nemuin momen lo tidur di gym ya kan? Lo tau gue pernah tidur di gym. Tidur di gym, makan di gym. Ditipu orang. Ya udah kayak gitu-gitulah. Keras fighter. Makanya gue selalu bilang gimana, gue kan ada yang nanya sama gue bisa nggak jadi fighter? Jawabannya bukan bisa atau enggak, lu mau nggak? Mau susah, mau proses, mau sabar. Nah, itu yang susah, itu yang mau, itu bukan bisa atau enggak. Semua orang bisa. Dan sekarang jalannya jauh lebih gampang, wadahnya udah ada. Wadahnya di mana-mana. Zaman dulu bener-bener nyari-nyari kan. Kita sendiri yang nyari gitu loh. Kalau sekarang udah terpampang di mana-mana. Zaman dulu kalau gue cerita mau jadi fighter sama orang tua temen gue, kayak gue cuma diketawain doang. Kalau sekarang udah cerita. Fighter sekarang fighter MMA kayak dihormatin banget. Iya benar. Kalau zaman gue dulu fighter MMA kayak dipandang sebelah mata. Iya. Itu kerjaan tuh kayak gitu-gitu ya. Bahkan di tempat bela diri pun fighter MMA itu ya mohon maaf buat para senior-senior yang saya hormatin ya. Dulu zaman saya dulu fighter MMA itu dianggap orang yang udah gak bisa berprestasi baru kayak MMA. Oke. Sedih banget kan? Iya. Pelarian terakhir Kayak udah gak bisa berprestasi nih. Tapi sekarang semua berlomba-lomba ngejar ke MMA, ya kan? Orang berlomba-lomba belajar MMA. Ya kan? Walaupun lu gak sekarang industri yang paling maju MMA bela diri. Soalnya juara ya lu gak bisa mungkinin sih juara One Fight tuh kayak di manapun dihormatin banget. Iya. Kalau tadi kan kita ngomongin titik terendah Bang Vincent di 2019. Nah, kalau titik memang Bang Vincent ngerasa ini gua nih lagi di atas angin nih. Itu kapan Bang? Kayak udah sering naik turun gue. Setiap habis gue menang ya naik angin terus tau turun lagi. Ya itulah hidup. Gue dibilang gue mungkin tanding tuh ada 150 kalian lebih kali. Ya itu juga gak semua menang lah. Gue juga 150 kali juga itu lawan satu-satu, bukan langsung lawan 150 orang langsung ya. Ada kok yang cerita lawan 150 orang menang. Siapa ya? Oh, bodoh amat itu, gue gak mau tahu lah. Yang jelas itu bullshit. Tapi gue ngefans sih sama dia sih. Siapa sih? Pengen nyobain sih kalau bisa. Siapa sih? Ya gak bisa sebut dong. Nah maksudnya bener lo, maksudnya kan lo di titik paling klimaks momennya kapan tuh? Pas apa? Pas juara Sambo kah? Juara apa kah? Sanggu Fight Night. Berarti yang terakhir ini. Ya pasti terakhirnya kan. Soalnya kenapa? Gue gak habis nafas sampai terakhir. Terus juga gue lawan gue jago banget. Terus gue over strength dia. Terus game plan gue 100% berhasil. Masuk semua. Jadi kepake semua lo di situ ya. Memang gue liat, gue nonton fight lo bagus sih, keren sih. Itu sesuai game plan banget gue. Iya. Walaupun gue boleh jujur, selama gue berkarir dia tendangannya yang paling sakit sih. Ini gue mikir pas tendangan nih kalau berkali-kali KO nih gue. Oke. Lo ngerasain sakit juga di atas oktagon Bapak ya? Iya, selama 20 tahun lo gue ditendang sakit. Adrenalin gak mempan aja. Gue pas dipukul, wah taker ya. Terus tenang, anjing nih gue bisa KO nih. Oke. Tapi abis itu gue video lokalan sama dia. Oh, berteman lah. Gue sama lawan gue selalu ini gue berteman. Gue prinsipnya, gue ngomong sama dia, bro, rival inside the cage, brother outside the cage. Selalu gue selalu lawan gue brother di luar cage. Nah itu cuman ada di bela diri. Contoh kayak bola, badminton dan yang lain-lain. Kita datang salaman. Coba selesai pertandingan musuhan, kita bela diri kurang apa? Abis ini video call lah, ledek-ledekan. Abis gebuk-gebukan kita berteman. Nah. Video call, itu juga video call ngomonginnya kayak udah teman tapi ngomong, kita rematch yuk, gue masih penasaran sama lu, gue mau berantem lagi sama lu. Dia gitu? Iya. Tapi lu pincang kan, gue ngeliat lu tau lu pincang gitu. Ya gue next selalu juara dunia kickboxing, gue bilang. Bahasa Inggris kan. Ini kan kalau gue mau kupas satu persatu sabuk lo kayaknya nggak ada habisnya, kayak 2 hari kita nggak cukup nih. Kayaknya sebulan nggak. Kalau gue mau kupas, nah ini yang ada sempat menggelitik juga nih di gue nih, menurut gue ya. Lucu juga nih kalau gue tanyain ke lo. Nah sabuk pencak dor nih. Ini pencak dor nih ya, sabuk ini Jawara ya. Yang hijau nih. Perlu kita pinggirin nggak? Boleh. Pencak dor nih. Pen, mission. Aduh. Juaran Batam. Ini nih. Abang angkat sing itu. Gitu kasih lihat. Jawara nih. Pencak dor. Jelas ya jurusannya ya.
Jawara, pencador profesional Indonesia. Ini lo ngalahin siapa waktu itu? Jawaranya pencakdor sebelum gue datang. Siapa? Itu pun apa? Doi Michael Speed. Michael Speed Cigar Lucky. Oh, namanya sangar banget tuh. Sangar. Gue belum bisa tinju, doi yang ngajarin tinju kok, serius. Gitu. Iya. Nah, gue kemarin bilang sempat ketemu sama Bang Michael Speed Cigar Lucky. Bang Michael bilang itu bukan sabuk pencador. Dia bilang begitu. Ya. Itu sabuk Brimob di event yang ngadain event Brimob. Ya, Apa sih, tuh? waktu itu gue Dia bilang itu bukan sabuk pencador. Dia bilang begitu, gimana dong? ya suka-suka lo lah. Tapi masih banyak yang lain kok. Udah gini deh, biar adil lah. Lu jawara apa? Bang Michael udah jawara nasional nggak apa? Gue jawara Jakarta deh. Udah ya, selesai. Ini gue kemarin ngobrol langsung sama Bang Michael Speed nih. Dia bilang, yang sabuk dipegang Vincent itu bukan sabuk pencador itu. Ya udah gak apa-apa, dia Jawara itu yang ngadain Brimob waktu itu, bukan juara. Ya udah gak apa-apa, dia Jakarta. Dia Jawara Kediri deh, gue Jawara Jakarta. Ini kayaknya masih ada aroma dia. Tapi setelah itu lo ketemu lagi di Baku Hantam Championship. Hasilnya lo menang. Gue interview ini gokil juga nih. Gue interview Bang Vincent, tapi Bang Vincent gak sadar kalau gue interview. Gue itu baru udah lama tuh gak dipukul jatuh. Tapi emang nama Michael Speed terkenal pukulannya kenceng sih. Baru tuh gue ngerasain tuh pukul kunang-kunang aja. Gue liat itu lo memang kacau sih. Wah, lo udah hilang lah banyak. Tapi kembali lagi kalau gue bicara kenapa bisa kena? No excuse, dia factor jago kok. Iya. No excuse, dia jago. Theo kalah sama Michael Speed. Dia jago kok, no excuse. Bang Theo Theo. Poin. Oh, poin. Iya, gue nonton langsung. Yang waktu itu sampai itu Bang Theo sempat cerita di sini loh. Wih. Sampai dihajar, digebukin dia bilang. Poin. Gue nonton sih itu poinnya. Di nggak salah. Dia bilang Bang Theo digebukin sama Bang Michael Speed Cigar lagi itu. Makanya kalau ditanya, lu kok bisa kena pukul kamu? No excuse, dia jago, titik. Walaupun kalau gue bisa gue juga setelah itu teliti sih. Gue kok dipukul gampang banget, game gue kayak berantakan banget. Ternyata 3 minggu sebelumnya, kalau kata pakar sport science nih, salah satunya Coach Alfat nih. Asik. Coach terbaik. Jadi lo ditelaah nih. Ya gue penasaran dong, kenapa gue dipukul kayak teng goyang. Biasanya gue waktu fight sama dari pencakdor ini, maksudnya dipukul masih biasa aja gitu. Rupanya gue 3 minggu sebelumnya, gue fight di Canggu Fight Night lawan All One. Itu habis ronde dan kita nggak ada gulut-gulutan, pukul-pukulan. Rupanya entah bagaimana 3 minggu kemudian gak cukup buat gua dari segala sisi buat recover. Jadi gua masih capek, terus juga game apa namanya feel-nya kan dari MMA, berarti gua harus ganti feel dari MMA ke kickboxing dong. Bener. Itu belum keburu. Terus juga entah bagaimana mungkin otak agak lecet kali ya, gampang banget ke goyang dum. Gua dari pukulan pertama, putum, kok goyang banget nih. Kayak waktu lawan dia yang ini kok kayak biasa aja tungguin gue yang Pas sejak saat mungkin itulah umur gak bisa bohong kali ya. Sejak saat itu gue kayak kalau menerima fight beruntun kayak minimal jarak 5-6 minggu deh. Gak ada di bawah 4 minggu kayak. Lo belum sempet recovery. Kayaknya sih gitu. Walaupun no excuse ya, dia fighter jago menurut gue. Nah ini kalau ditantang yang ketiga kalinya bagaimana? Ya hasil bayaran. Gue belum tahu nih statement dia terakhir, maksudnya udahlah gue udah gak mau ngelawan Vincent lagi atau gimana, gue gak tahu nih. Yang jelas sebelum lo fight ketemu Bang Michael Speed di Baku Hantam, dia bilang ini bukan sabuk pencador. Pas dia ngomong gitu sih langsung ya udahlah selalu deh. Bagaimana mau bikin pertandingan yang ketiga berarti kalau mau ini? Kita sih profesional ya. Kalau ada yang mau wadahi dan bayarannya bagus, why not? Oh siap. Jadi yang bayaran ini yang lawan gue yang Canggu Fighting udah nawarin lagi sampai bilang sebut harga, lu segini mau nggak rematch sama gue? Gini dong. Ya, kalau lo bilang ke promotor pencador yang sebenarnya di sana yang dia bilang seperti yang dia mau dong. Coba mau ya kalau misalnya bayarannya oke lah, minimal di atas Canggu Fighting lah ya. Siap. Dan di sisi lain bukan gue muji Michael Speed ya. Beliau tuh udah jawara berkali-kali. Menurut gue doi pun pantas dibayar mahal. Bener dong. Iya. Jadi kita tuh pantas dibayar mahal. Jadi kalau emang ada yang pengen lihat kita tarung lagi ya kita harus bayar mahal. Benar. Dan itu di
Kediri sana ya. Menurut gue sih sumur gue udah bukan tentang pembuktian doang, tapi juga tentang kita bisa menghasilkan apa dari sini. Benar. Lebih ke realistis lah ya. Realistis dong. Iya. Kita mau hidup dari sini, kita harus menghasilkan. Iya. Udah lewat lah masa-masa pembuktian. Udah nggak butuh ya. Oh, udah banyak. Udah nggak butuh ya. Udah nggak butuh pembuktian lah ya. Iya. Benar. Perlu sih, tapi kayak harus lebih realistis aja. Lu kalau pembuktian lo tahu anak lu pengen susu lu bingung, salah juga menurut gue ya. Iya. Ini kan dari tim gua nih, pertanyaan titipan dari tim gua nih. Setelah riset tim gua, bilangnya lo masih mau ngejar emas PON di Aceh. Sumut ya. Tahun depan gua main kombat sambo sih. Main sambo. Main kombat sambo. Bawa daerah mana? Bawa Aceh. Bawa tuan rumah. Lu gak liat gua? Oh, nggak perlu prapon berarti. Ya begitulah. Muka Aceh. Iya, Aceh ada Lu gak mau liat KTP gua? KTP gua Aceh lu. Wih. Secepat itu kan Anda pindah KTP. Gue kayaknya juga mau Aceh deh. Mencari cabur dulu. Jadi udah bukan rahasia umum kali ya. Salah satu uang yang bisa didapat, salah satu uang terbesar yang bisa didapat dari itu di PON. Dari PON nasional, terus SEA Games, SMM Olimpiade pasti. Itu udah amatir tuh bonusnya paling gede lah. Yang jelas. Kali kalau amatir sebutnya bonus, tapi kalau pro sebutannya bayaran gitu aja sih bedanya. Iya. Ya kalau amatir tuh bulanannya ada. Kalau daerah-daerah yang bagus bulanannya ada rutin. Hampir kurang lebih kayak PNS lah. Ya kan? Tapi kalau pro ya enggak, sekali itu aja udah. Betul. Lo fight lo dapat bayaran, enggak fight ya udah gitu. Terus satu sisi juga selain emang ya kita nggak bisa mungkin kita semua ngincar ngincar hadiah bonus ya. Terus sisi juga gue emang kayak combat sambo tuh kayak gue banget gitu loh. Dan latihannya gak terlalu beda sama MMA. Makanya gue gak terlalu makanya gue samping gue mau bonus, gue juga masih panas nih pengen jadi juara lagi nih combat sambo gitu. Oke. Kalau orang di Indonesia yang pengen lo fight, lo lawan tapi belum kesampaian, ada gak? Adi Parianto. Oke. Korudi bikin kelas ini ya, 56 versus berapa? Kelas bebas. Suka-suka lo. Mau pakai rules apa? Valetudo dong, boleh headbutt. Boleh headbutt. Kayak berarti kayak kudo. Kayak lightweight. Jadi boleh headbutt. Kalau Muay Thai di Thailand tuh apa tuh? Kan ada yang Muay Thai itu. Tapi Boran enggak boleh nyundul, lightweight boleh. Ada yang boleh nyundul tuh. King Leduk bilang yang dia pakai itu lightweight. Myanmar. Lightweight. Oke. Kalau misalnya bicara lawan Indonesia sih apa ya? Masih banyak sih. Itu juga nanti gue di PON juga nanti udah gue hitung ada beberapa kok calon lawan gue. Oh, udah lo petakan lah ya. Udah gue pelajarin sih mereka. Jadi ya yang lawan gue nanti di PON ya see you ya di mat. Ada yang lo mau sampaikan nggak di podcast Zenwalk ini untuk para Zenwalkers sana? Kadang kita kayak sibuk sama duniawi gitu kan. Kita religius nih. Kita kan capek, tapi gue selalu ngomong sama temen-temen gue. Dan kadang ngomongan gue tuh kayak masuk gitu ke jantung dia. Ya itu tadi jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Kelihatannya sepele sih, tapi gue liat banyak orang yang lupa bahagia kok. Banyak orang nggak sadar kalau dia masih napas, masih makan, mikirinnya yang terlalu jauh aja deh. Kita tuh harus mikirin depan mata. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Ikutin terus podcast Zenwalk. Ahoy!